Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidratul Husni dengan NIM 2521093. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pada proyek ujian akhir saya yang bertemakan pelayanan akademik sekolah yang berbasiskan web. Tanpa memperpanjang kata-kata, kita langsung saja pada programnya yang dapat dilihat sebagaimana berikut. Di sini terdapat pada layar terdapat halaman admin untuk login. Sebenarnya saya di sini akan dapat sebagai user login ini terdapat dari beberapa bagian, yaitu dari segi admin, pengguna atau user, dari siswa, dan dari pihak wali kelas atau pengunjung. Di sini saya akan mencontohkan dari segi admin. Pertama saya akan login dulu sebagai adminnya. Baik, kita sudah masuk pada dashboard, sudah login sebagai adminnya. Pada tampil ini terdapat dashboard yang menyediakan penggunaan sistem, yang informasi guru dan siswa dan ruang kelas. Adapun data siswa, data guru, data master, jadwal pembelajaran, peserta didik, wali kelas, dan pengguna sistem. Terus menu yang terakhir yaitu menu home. Pada dashboard pengguna sistem dapat dilihat terdapat tabel user, yang nama tabel ini berfungsi, kita contohkan saja untuk menambahkan data. Itu terdapat format tambah user. User yang dimaksud yaitu sebagai pengguna. Di sini kita dapat memasukkan nama, contohnya Husni, username Junin, passwordnya perlu kita masukkan sebagai admin. Kalau kita ada foto, kita masukkan pada trace file. Kalau tidak, kita simpan saja. Oke, sudah kita masukkan. Kita lihat role. Pada bagian admin ini kita dapat melihat data hak akses modul. Yang nama modul tersebut dapat dilihat daripada layar, yaitu data siswa, data guru, data master, mata pelajaran, ruang kelas, tingkat kelas, jurusan, tahun akademik, kelas kurikulum, jadwal pembelajaran peserta didik, penggunaan sistem, menu pembayaran nilai, laporan nilai. Kita lanjut pada menu berikutnya. Pada dashboard siswa saya kemarin sudah memasukkan beberapa data. Dapat kita lihat pada sebagai berikut data yang sudah saya masukkan pada tampilan input dari program saya. Yang mana di sini adalah jurusan IPA kelas 7A IPA. Kita lihat pada IPS, karena saya belum memasukkan, terdapat kata-kata error. Kita lihat pada menu selanjutnya. Ada
data tabel guru kita dapat lihat sama seperti tadi, kita bisa menambahkan data NUPTK, nama guru, gender, username dan password dari guru tersebut untuk mengakses web pelayanan akademik ini. Selanjutnya kita lihat pada ruangan kelas. Pada ruangan kelas belum saya tambah data karena mengingat waktu, tapi pada form tambah ruang kelas terdapat keterangan kode ruangan dan nama ruangan. Kita lihat menu selanjutnya, yaitu data siswa. Hampir sama dengan pada siswa pada dashboard halaman utama. Data siswa ini sama dengan siswa ini. Data guru sama dengan pada guru pada dashboard. Pada data master terdapat mata pelajaran, ruang kelas, tingkat kelas, jurusan, tahun akademik, kelas, dan kurikulum. Kita cek, karena saya belum sempat memasukkan beberapa fitur lainnya, mungkin tidak bisa dicek pada data master. Selain data terdapat dari menu-menu yang saya sebutkan tadi, terdapat juga fitur wali kelas. Wali kelas ini bisa kita cek pada dashboard, yaitu pada tahun akademik 2018-19. Dan data tabel kelas kita dapat menginputkan siapa nama wali kelas dari kelas yang sudah saya inputkan tadi. Karena saya belum memasukkan, karena di sini karena saya belum memasukkan datanya, tidak ada tampil di sini. Lanjut pada menu berikutnya. Pada bagian pengguna sistem hampir sama dengan fitur pada dashboard ini. Dan selanjutnya kita lihat pada menu. Data menu dapat kita lihat sama-sama seperti di atas. Kita coba cek tambah data. Pada form tambah menu terdapat nama menu, link yang akan kita masukkan, ikon, dan isi menu. Isi menu maksudnya itu kita akan menambahkan fitur lainnya pada situs web pelayanan akademik ini, seperti pembayaran SPP atau informasi pengumuman dan lain sebagainya. Sekian tampilan dari hasil project saya dengan tema pelayanan akademik sekolah. Selanjutnya saya akan melihatkan database dari project saya. Di sini saya sudah membuat database-nya yang saya namakan SIAKAD atau yaitu sistem akademik sekolah atau sistem akademik. Kita lihat. Pada database SIAKAD saya sudah menginputkan beberapa menu, yaitu tabel menu, tabel agama guru, jadwal, jurusan, kelas, kurikulum detail, live sel, mapel, nilai, riwayat kelas, ruangan, siswa, tahun akademik, tingkatan kelas, user role, wali kelas, dan view kelas. Dan masih banyak sampai view wali kelas. Selain saya menggunakan database dengan local PHP admin, saya juga sudah membuat beberapa codingan program menggunakan aplikasi Visual Studio, dan dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama pada codingan
siakat yang saya bikin ini terdapat aplikasi, terdapat file config. Config di sini itu berfungsi untuk mengatur config seperti bahasa, school class, subclass, prefix, kompresor, outline, dan sebagainya macamnya. Config ini juga berfungsi untuk pemanggilan dari data-data di sini. Itu kita lihat pada database-nya lagi, itu nah, pada database di sini saya menggunakan untuk memanggil fitur-fitur atau menu-menu di dalam fitur-fitur atau yang ada pada bagian dashboard ini dapat kita lihat dengan pada codingan database yang dapat kita lihat sama-sama. Untuk pemanggilan untuk menampilkan web project saya, kita harus menggunakan host name, yaitu localhost yang kita pakai. Username atau waktu kita login per awal tadi, kita masukkan dengan root, password kita kosongkan, database yaitu dengan nama database kita yang tadi, yaitu siakat, DB driver yaitu MySQL, DB prefix kita kosongkan, pconnect kita false, DB debug kita environment, produk dan sebagainya sampai view queries kita truekan. Ini pun adalah beberapa codingan yang saya buat. Masih ada banyak lagi, yaitu codingan author, guru, jadwal, jurusan, kelas, kurikulum, laporan nilai, mapel, menu, nilai, ruangan siswa, tahun akademik, tampilan utama, tingkatan, user, wali kelas, dan halaman welcome. Selain codingan di atas, saya juga dapat menampilkan beberapa codingan, yaitu selain yang bagaimana dapat kita lihat pada ini, masih ada lagi codingan lain, yaitu sebagai halaman input, logout, loader, log, modelnya, security, router, output, URI, dan utf8.php. Kita lihat database-nya. Pada database kita dapat lihat yaitu DB change PHP, DB driver PHP, DB fork PHP, DB query building, DB result PHP, DB utility, dan DB. Pada database kita juga dapat melihat driver. Pada halaman driver ini kita bisa melihat fungsi-fungsi MySQL seperti MySQL driver, forks, rules, dan utility. Begitupun juga pada folder MySQLi ini. Selanjutnya kita lihat pada halaman language. Di sini saya menyediakan halaman bahasa Inggris. Seperti yang dapat dilihat, saya menyediakan kalender, data length, email length, from validasi length, FTP length, dan email grep, dan sebagainya. Dan untuk bagian libraries dapat kita lihat ada kalender, chart, driver, email, encryption, from validation, FTP, email, dan juga saya menggunakan sedikit beberapa JavaScript yang saya ambil referensinya dari YouTube atau Google. Saya masukkan jadinya seperti ini. Terus ada pada halaman profile dapat kita lihat terus kita
pada folder lainnya itu terdapat upload, yaitu upload yang berupa foto-foto foto-foto yang akan kita masukkan, dan pada upload share dapat juga beberapa foto yang berfungsi untuk setidaknya pengganti foto sementara waktu kita mengakses web project tadi. Sekian dapat yang saya jelaskan atas project yang saya telah buat. Untuk waktu dan kesempatannya, terima kasih sudah menonton. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaklumi dan saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.